sebenarnya sudah saya tulis, bahkan saya nulis ada 110 pelajaran, tapi belum saya masukkan ke blog karena belum waktunya. Baik, kita akan mulai surat Yusuf ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tadi kita baca surat ini dengan awalan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena Allah memerintah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Bila engkau hendak membaca Quran, maka mulailah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ini diawali dengan huruf alif, lam, dan ra. Semua orang Arab tidak tahu apa artinya alif, lam, ra. Pertanyaannya adalah, apa hikmah? Kenapa ayat-ayat dalam Quran, surat-surat dalam Quran banyak yang diawali dengan huruf-huruf yang tidak ada maknanya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alif lam mim tanzilul kitabil azizir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi begini hikmahnya, orang Quraisy itu kan tidak mau dengar Quran, cuek kalau Quran dibaca. Tapi begitu ada kalimat atau surat diawali dengan alif lam ra, mereka bingung, ngomong apa ini? Alif lam ra, kita orang Arab tapi tidak pernah mengenal kalimat ini. Jadi awal surat diawali dengan huruf-huruf yang tidak punya makna. Tujuannya adalah membuat mereka penasaran. Jadi kalau a'udzu birabbin nas, mereka sudah tahu, bikin mereka penasaran, pancing. Yasin, apa ini Yasin? Coba kalimat habis Yasin Muhammad mau ngomong apa? Berarti apa? Islam itu perlu dikenalkan dengan trik-trik yang membuat orang penasaran. Maka seperti pengajian, diberi judul dengan judul yang membuat orang penasaran, kemudian hadir di majelis taklim. Seperti teman saya, tadinya fakir biasa saja, ada buku tulisan Syekh Ar-Raghib Al-Istihani. Dia baca, judulnya Kaifa Nuhafidu ala Sholati Subhi, bagaimana cara menjaga sholat subuh. Dia terjemahkan buku itu, dia terbitkan. Tapi kalau judulnya sesuai dengan judul asli Qoros, bagaimana cara menjaga sholat subuh, ini nggak akan menarik. Akhirnya diberi judul Misteri Sholat Subuh. Meledak di pasar, langsung beli CRV. Padahal orangnya fakir. Dari situlah akhirnya kemudian dia penasaran, dia terbitkan buku-buku yang lain, dia terjemahkan, dan alhamdulillah rumahnya 4 kali ini. Tingkat 4 kali ini. Jadi begitu, buat orang penasaran. Nah, dia juga menerbitkan lagi, meledak. Judul aslinya bukan tentang kuburan, tapi di terjemahan di koper tulisannya Pak, malam pertama di kuburan. Meledak lagi. Jadi begitu
begitu Pak, jangan kalau menjajakan sesuatu yang polos-polos membuat orang tidak tertarik. Baik, di sini ada kata-kata kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Berarti tidak mungkin orang bisa paham Quran kecuali dia menguasai bahasa Arab. Pertanyaannya, lo kan sudah ada terjemah? Tidak cukup, karena banyak ayat dan hadis itu tidak cukup dipahami dengan terjemahannya. Contoh misalnya, ketika ada acara walimah, perayaan nikah, itu tanggung jawab laki-laki atau tanggung jawab perempuan? Cari dalilnya nggak mungkin akan ketemu, apalagi kalau hanya mengandalkan terjemah, buku terjemah. Nah, sekarang nikah itu tanggung jawab laki atau perempuan? Kita lihat kalimat Rasulullah, "Aulin walau bisyadin." Dalam bahasa Arab, perintah itu dibedakan, perintah ini untuk laki-laki atau perempuan. Isyrab, minumlah, itu ditujukan kepada laki-laki. Kalau perempuan, isyrobi. Jadi kasrah kemudian ada ya sukun, berarti yang disuruh minum adalah perempuan. Ijlis, duduklah, ditujukan kepada laki-laki. Kalau perempuan yang disuruh ijlisi, duduklah. Perintah istighfar dari suami Zulaikha, nanti akan ketemu ayatnya. Istaghfiri lidzanbi, beristighfarlah atas dosa-dosamu. Berarti yang salah Zulaikha bukan Yusuf, karena istaghfiri. Nah, di sini aulin, rayakan walimah walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Aulin bukan aulini, berarti kalau ada acara walimah yang bertanggung jawab mengadakan dana itu dari pihak laki-laki. Jadi kalau lihat terjemahannya, rayakan pernikahan meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Gak ketahuan, begitu tahu bahasa Arab, oh perintah itu beda antara laki-laki dan perempuan. Contoh lagi, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalu shalatun arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun bertanya, percaya apa yang disampaikan oleh dukun, maka 40 hari sholatnya tidak diterima, berarti tidak diberi pahala. Pertanyaannya, 40 hari ke belakang atau 40 hari ke depan? Tinggal lihat, lam tuqbal, tidak diterima, tidak diberi pahala. Ini kata kerja fi'lun mudhari'un. Yang pernah belajar bahasa Arab siapa? Pernah? Sampai bapak-bapak? Masih bertahan sampai sekarang? Di pondok. Oh, di pondok. Nahwu sorofnya pakai kitab apa? Wade. Oh, berarti Nahwu Wadi. Berarti dari Mesir. Ya. Nahwu Wadi. Pernah? Pak Prabowo mana? Belum pernah. Ya. Jadi kata kerja itu ada kata kerja bentuk fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari' itu apa? Mungkin kata kerja bentuk present continuous atau present future. Understand? Yes. Jadi present continuous atau future. Future itu berarti untuk next, untuk yang akan datang. Oh, berarti tidak diberi pahala 40 hari sholatnya, berarti 40 hari ke depan, bukan yang lalu. Itu diketahui dengan apa? Dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan perlu diketahui, bahasa Arab ini sebenarnya lebih rumit. Karena kalau Bapak belajar bahasa Indonesia, kata-kata makan itu pecahannya makan, memakan, dimakan, termakan, makanan, makan-makan.
pemakan. Apalagi? Udah, saya cuma makan. Paling-paling cuma 10 ya. Coba dalam bahasa Arab satu kata itu bisa 300-500 pecahan. Doroba yadribu dorban, fahuwa doribu, wadaka madrubun, idrib la tadrib, madrubun midrobun, doroba mudaribu, tadriban mudoroba, fahuwa mudaribun, wadaka mudorobun, dorib la tudorib, mudorobun, doroba yudoribu. Wah, itu sampai sekian ratus. Maka siapa yang menguasai bahasa Arab, dia akan paham Al-Quran dan hadis. Nah, bagi santri ini Quran Quran tidak ada terjemahan. Kalau tidak tahu terjemahannya, kalau dia ngaku santri, itu tidak boleh buka Quran terjemah. Buka tafsir seperti tafsir Jalalain. Jadi kalau ada santri, ini ayatnya kok ada kosakata saya bingung, ini maknanya apa? Langsung buka terjemah. Itu berarti dilakukan pesantrennya. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir terutama Jalalain. Insya Allah di situ diterangkan kosakata. Jadi kosakata bahasa Arab diterangkan lagi dengan bahasa Arab. Baik, berarti Quran itu berbahasa Arab. Kemudian ada kata-kata anzalna, kami turunkan. Ini bukti berarti Allah ada di atas. Karena kata-kata turun itu pasti berasal dari atas ke bawah. Maka saya kalau mendengar ustaz-ustaz yang akidahnya Asy'ariyah ketika membahas tentang Allah itu di mana, saya malah pening enggak paham. Jadi lebih mudah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Allah itu ada di atas. Bukti yang lain, para sahabat setelah Rasulullah turun dari peristiwa Isra Mi'raj, salah satu pertanyaan mereka adalah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah di sana? Berarti kan pemahaman mereka Allah itu ada di atas. Nah, kemudian Allah turunkan Al-Quran, kami turunkan. Pertanyaannya, kenapa menggunakan kami? Tidak aku turunkan. Kalau ada perbuatan Allah menggunakan kata-kata kami, berarti Allah yang melakukan perbuatan itu lewat perantara malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Maka menggunakan kata-kata kami. Seperti air hujan turun, kalimatnya wa anzalna minas samai ma'an, kami turunkan air hujan dari kami. Berarti tidak langsung Allah, tapi menggunakan perantara malaikat Mikail. Nah, kemudian di sini kami turunkan Al-Quran. Di surat Juz Amma, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dalam surat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Kita gabungkan. Berarti 30 juz Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Siang hari atau malam hari, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Lah kan malam Ramadan kan ada 30 atau 29. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti di 10 hari terakhir. Nanya lagi, Lailatul Qadar itu enggak jelas yang mana? 21, 23, 25 atau 27 atau 29. Disinilah Rasulullah pernah ingat jatuh
membuat Rasulullah lupa tanggal berapa itu. Jadi ada satu hal yang Rasulullah pernah lupa, yaitu malam keberapa Lailatul Qadar itu jatuh. Tapi justru di situ ada hikmahnya. Karena hikmahnya seorang akan menunaikan i'tikaf 10 hari terakhir, tidak hanya mengincar malam tertentu. Baik. Nah, ketika turunnya di mana? Turun di langit. Di sana ada ruangan namanya Baitul Izzah. Jadi di langit itu ada 2 bait, satu Baitul Izzah, 2 Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur berarti Ka'bahnya malaikat. Tepat di atas Ka'bah di langit sana ada Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat dimasukkan untuk tawaf dan beribadah. Begitu selesai sehari penuh dikeluarkan, dan yang sudah keluar tidak mungkin masuk lagi. Dimasukkan 70.000 malaikat yang baru. Berarti tiap hari ada penciptaan 70.000 malaikat. Maka di dunia ada Ka'bah, kita tawaf, di sana di langit ada Ka'bah yang bernama Baitul Ma'mur. Ternyata Rasulullah pernah bermimpi. Asyaitu fi asli sajarah wasibyan haulahu. Jadi ada kakek-kakek di situ berdiri menyandarkan diri di Baitul Ma'mur. Sementara kakek-kakek itu dikelilingi banyak anak kecil. Disitulah Rasulullah bertanya, itu siapa? Fasyaitu fi asli sajarah fa Ibrahim. Kakek-kakek yang sedang menyandarkan diri di Baitul Ma'mur itu Nabi Ibrahim. Sementara anak-anak kecil yang mengelilinginya adalah anak-anak kecil yang meninggal dunia masa anak-anak di alam barzah diasuh oleh Nabi Ibrahim. Nah, saya tanya kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak, pilih mana? Anaknya diasuh oleh ibu sendiri atau oleh Nabi Ibrahim? Kalau bingung kan? Tidak bisa jawab. Ya, saya kan tugasnya bertanya, bukan ngasih jawaban. Jawaban ada pada ibu-ibu. Jadi kalau ada anak meninggal dunia masa anak-anak, berbahagialah, oh berarti anak saya diasuh oleh Nabi Ibrahim, nanti diserah terimakan pada hari kiamat kepada orang tua masing-masing. Kalau diasuh oleh Nabi Ibrahim tidak mungkin dicubi, dibentak-bentak, sayang sama kamu, tapi sambil ditonjok, orang tua begitu. Jadi ada baiknya juga anak diasuh oleh Nabi Ibrahim. Baik, itu Baitul Ma'mur. Tapi di langit juga ada Baitul Izzah, 30 juz Quran Allah turunkan. Baru diturunkan berangsur-angsur oleh Ibrahim, kurang lebih 22 atau 23 tahun. Baik, selesai ayat 1, ayat kedua. Maaf, ini kecepatan tidak saya ngomong ini? Enggak ya? Ayat ketiga, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu kami, naqussu qassa yaqussu qissatan. Berarti kisah itu berasal dari bahasa Arab. Kisah itu perbuatannya, qassa yaqussu itu kata kerjanya. Kami memberikan kisah. Kisah apa? Ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Kapan kisah itu diberi julukan ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah? Bima auhayna, kalau kisah itu sesuai dengan wahyu yang kami wahyukan lewat Quran ini. Jadi gini, kisah itu ada ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, lawan katanya berarti syarrul qasas, sejelek-jelek kisah. Ya, silakan bapak-bapak
pelototi ayatnya. Jadi di sini Allah menyebut ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kapan? Bima auhayna, kalau kisah itu sesuai dengan auhayna yang kami wahyukan. Berarti kisah sesuai dengan wahyu itu ahsanul qasas. Berarti kisah tentang Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, termasuk kisah para sahabat, kisah para tabi'in, tabi'in. Ada kitab namanya Syiar Alam An-Nubala. Kitabnya dari sini sampai dinding itu. Harganya tidak mampu saya beli. Kitab bagus. Kisahnya para sahabat, tabi'in, tabi'in. Siapa yang membaca itu, maka kita punya kesimpulan pantas mereka disebut khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa aku. Kita akan tahu bagaimana candanya para sahabat, diamnya para sahabat, konfliknya sesama para sahabat, dan bagaimana penyelesaian mereka. Maka kalau ada kisah tidak sesuai dengan wahyu, berarti syarrul qasas, sejelek-jelek qasas. Contohnya apa? Tom and Jerry. Tom and Jerry itu berarti cerita antara tikus dengan kucing. Tikus itu binatang yang diperintah untuk dibunuh meskipun kita sudah berihram, meskipun kita sedang berada di tanah haram. Itu tikus. Sementara kucing, innama hiya minat tawafina alaikum, kucing adalah binatang yang boleh bebas keluar masuk di sekeliling kalian. Bahkan Abdurrahman bin Sakhar saking sayangnya kepada kucing diberi panggilan Abu Hurairah, bapak kucing. Tapi di kisah Tom and Jerry, kucing selalu yang siap menaruh. Kalah kucing. Iya siap, kalah terus. Jadi tikus yang mulia, kucing yang kalah terus, terhina. Itu berarti syarrul qasas. Termasuk Wiro Sableng, termasuk yang seusia saya yang dulu kalau di radio menyimak drama Kumbara. Harus istighfar ya, drama Kumbara. Kenal drama Kumbara? Oh gimana itu? Oh iya, itu radio jam berapa? Kalau kita jam 2, guru-guru kita sama guru-guru keliling menyimak. Ternyata bohong. Nah, cerita, maka kalau di sini ada guru bahasa Indonesia, perlu saya sampaikan, ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana muhiqqan, liman taraka al-kadhiba wa in kana masihan. Aku pastikan kalian punya rumah di surga bagian tenang, ditujukan kepada orang yang meninggalkan dusta meskipun untuk bercanda. Berarti bohong untuk bercanda itu tidak boleh. Maka mengarang cerita yang itu tidak terjadi itu tidak boleh. Sehingga guru bahasa Indonesia kalau memberi tugas kepada anak, sekarang pelajaran mengarang. Jangan direka-reka. Mengarang apa? Mengarang pengalamanku selama pandemi COVID-19. Nah, itu kan jelas mereka dialami oleh anak. Pengalaman ketika saya liburan. Kalau anak-anak ada yang umroh, berarti tugas kamu pengalaman selama umroh. Ceritakan lewat pelajaran mengarang. Jadi mengarang itu tidak boleh mengarang sesuatu yang tidak terjadi. Baik, apa akibatnya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dicekoki kisah-kisah yang tidak sesuai dengan wahyu di ujung ayat? Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ghafal, perbuatannya ghaflah, lalai. Kalau di situ diterjemahkan apa?
tentunya sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Ghafil itu lalai. Perbuatannya disebut ghaflah. Maka main kartu itu disebut gaplek. Paling sombong kan menyebutnya gaplek, betul Pak? Gapura itu dari kata-kata ghafura. Kemudian namanya wayang petruk, itu maksudnya fatrukil ma'asi, tinggalkan perbuatan maksiat. Sekaten itu dari kata-kata apa? Syahadatain. Jadi ini ada hiburan, bagi yang mau nonton hiburan berarti harus sekaten dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Lidah orang Jawa tidak mengucapkan syahadatain tapi sekaten. Di Jawa juga masih banyak nenek-nenek naik bis sampai hari ini tidak baca bismillah tapi semela, itu masih banyak. Semela itu tergantung tiap daerah kan punya lidah dan susah untuk dirubah. Kalau Sulawesi ro menjadi ra, alam nasrah laka sadra, itu nggak bisa alam nasrah laka sadra. Kalau orang Sunda hayya alal falah, terus kalau fa-nya jadi fa. Adan. Ya kalau adan orang di Sunda masih banyak. Hayya alal falah, fa jadi fa. Kalau Palembang apa? Normal. Ya. R-nya itu ngumpet R-nya biasa Ustaz. Oh, R-nya ngumpetin R-nya. Oh, ngumpetin. Seperti Bali itu TT. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Dosen-dosen dari Mesir setengah mati tidak bisa mengucapkan jim. Pasti jim. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Gak bisa, orang Mesir tidak bisa mengucapkan jim. Maka Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, padahal Jamal Abdul Nasser. Baik. Jadi kita akan lalai kalau dicekoki dengan kisah-kisah yang tidak sesuai dengan wahyu. Contohnya apa? Sinetron. Jadi yang senang sinetron berarti sedang mengkonsumsi kisah-kisah tidak sesuai dengan wahyu. Sampai ada ibu-ibu karena acara tidak bisa nonton sinetron, balik lagi ke sini. Nanya kemarin sinetronnya ceritanya apa? Jadi nggak mau tertinggal. Baik, baru masuk kepada kisah Nabi Yusuf di ayat keempat. In qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, tadi malam aku melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, aku melihat seluruhnya bersujud kepada aku. Berarti ini mimpi, kita bahas mimpi menurut akidah. Mimpi itu ada kaitannya dengan kualitas iman. Jadi iman bapak-bapak bagus atau tidak, silakan cek dari mimpi. Karena ketika berbicara tentang mimpi, Rasulullah bersabda, la takadu ya mu'min takdzib. Hampir-hampir mimpi orang beriman itu tidak dusta. Oh, ternyata mimpi saya banyak bohongnya. Padahal kata-kata mimpi dihubungkan dengan kata-kata mukmin. Berarti iman saya kualitasnya bisa saya lihat dari mimpi. Itu satu. Yang kedua, banyak syariat Allah turunkan lewat mimpi, seperti 10 Dzulhijjah menyembelih kambing itu lewat mimpi Ibrahim menyembelih Ismail. Ada yang tahu syariat kita hari ini, syariat Rasulullah itu kan syariat Ibrahim.
Syariat Rasulullah yang datang lewat mimpi apa? Azan. Nah, adzan. Jadi Rasulullah sedang berembuk. Ini waktu sholat sudah ditentukan. Bagaimana cara mengumumkan? Ya Rasulullah, umumkan dengan meniup trompet. Jangan, itu Yahudi. Kita pukul lonceng, jangan Nasrani. Kita pukul, kita bakar kayu, api membumbung ke atas asapnya. Jangan, itu majusi. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid datang, ya Rasulullah, saya bermimpi membawa lonceng. Ditanya oleh seseorang, mau kemana? Mau saya bunyikan lonceng ini untuk mengumumkan waktu sholat. Mau tidak aku ajari kalimat untuk menggantikan lonceng itu? Mau. Akhirnya diajari adzan dan iqamah. Rasulullah bersabda, innaha la ru'ya haq, mimpi kamu mimpi yang benar. Temui Bilal, fa innahu anda sautan, karena dia punya suara yang sangat panjang. Begitu Abdullah bin Zaid mau pergi, Umar bin Khattab tergopoh-gopoh, ya Rasulullah, mimpi saya mirip dengan Abdullah bin Zaid. Cuma Abdullah bin Zaid beruntung karena dialah yang lebih dulu menyampaikan mimpi itu. Berarti adzan itu turun lewat mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Nah, kemudian masalah ketiga, tidak boleh main-main dengan mimpi. Main-main dengan mimpi termasuk dosa besar. Kan ada ulama bernama Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, 70 dosa besar. Salah satu dosa besar adalah main-main tentang mimpi. Jadi man tahallama bi ilmin lam yarahu kullifa an yaquda baina sya'irataini wa lam yaf'al. Siapa yang narang-narang mimpi padahal dia tidak mengalaminya, dia ceritakan, maka opsinya ada dua tadi yang kiamat. Masuk neraka atau silahkan dikepang 2 helai rambut. Jadi Allah akan memberikan 2 helai rambut, silahkan dikepang. Pilih mana? Bisa tidak? Walan yaf'al, sekali-kali dia tidak mungkin bisa mengepang 2 helai rambut. Berarti harus masuk neraka. Jadi jangan ngarang tentang mimpi. Kelihatannya kan remeh. Yang diceritakan itu rugi tidak? Kan tidak rugi. Bahkan mungkin kalau ceritanya lucu mungkin dia tertawa, tapi ternyata dosa besar. Kemudian mimpi akhirnya oleh Rasulullah dibagi menjadi 3. Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha. Kalau mimpi begitu bangun kita bahagia. Fa innaha min Allah. Berarti itu berasal dari Allah. Sikap kita 2, falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah, wala yukhbirha ala ahadin, tidak boleh diceritakan. Jadi mimpi bagus itu tidak diceritakan. Illa man yuhib, kecuali orang yang dia cintai. Jangan coba-coba menceritakan mimpi kepada musuh atau orang yang membenci. Nanti ada di ayat 5. Idza ra'a ahadukum yakrahuha. Mimpi yang kedua, begitu bangun dia gelisah. Berarti mimpi jelek. Fa innaha minasyaitan, berarti berasal dari setan. Kalau mimpi suami nikah lagi itu mimpi bagus apa jelek? Bagus. Tergantung yang jawab, bapak-bapak atau ibu-ibu. Baik. Ternyata bapak-bapak yang bahagia, istrinya resah. Saya nggak tahu mimpi bagus atau jelek. Jadi siapa yang mimpi, begitu mimpi dia resah gelisah, maka itu berasal dari setan. Apa yang harus kita lakukan? Wasta'id billahi minasyaitonir rajim.
ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yanfus an yasarihi salasan, meludah ke kiri 3 kali. Kemudian tanamkan keyakinan fa innaha la tadur, mimpi itu tidak akan terbukti. Suami saya tidak akan nikah lagi, misalnya begitu. Meskipun bapak-bapak akan pede, wah mimpi istri saya insya Allah kenyataan. Kemudian apa? Wala yufirha ala ahadin, kepada siapapun jangan diceritakan, jangan cerita-cerita. Karena ada orang mimpi jelek pada masa Rasulullah diceritakan kepada orang, kemudian orang itu mentakwilkan dengan takwil versi dia, akhirnya betul-betul dia celaka sesuai dengan mimpi yang dia ceritakan. Itu tidak boleh. Apalagi mimpi jelek diceritakan kepada orang yang nggak serius, suka bercanda. Wah, itu malah jadi urusan panjang. Mas, saya mimpi apa? Mimpi kena panah. Berdarah atau tidak? Wah, berdarah. Oh, berarti istri sama anakmu mau mati. Tapi saya tutupi itu. Oh, berarti rezekinya seret. Tapi saya buka lagi. Itu kan mimpi dirubah-rubah. Dikerjain oleh temannya. Itu tidak boleh. Pokoknya bismillah, nggak mungkin akan terjadi. Orang lain tidak perlu tahu. Kalau toh kita datang, didatangi seseorang curhat tentang mimpi, wa yujibuni al-faqru, tanamkan optimis. Ibu mimpi apa? Mimpi ditabrak truk. Insya Allah ini bagus. Truk itu dari Garut bawa wortel, bawa sayur, berarti apa? Sering-sering saja mimpi ketabrak truk. Jadi bikin orang itu optimis, jangan punya rasa takut. Nah sekarang kalau ibu didatangi ibu-ibu yang lain, mimpi suaminya jadi pengantin, takwilnya apa? Meninggal. Lah, yang bagus. Oh, berarti cinta suami ibu itu seperti ketika pengantin baru. Berarti itu cinta kedua semakin asmara. Ibu harus bersyukur ini mimpi bagus. Jadi begitu. Nah kemudian mimpi ketemu orang meninggal dunia, ini dibahas juga. Bagaimana kalau orang meninggal dunia ngomong berpesan, apakah pesannya dilaksanakan? Inilah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ada orang bangun ternyata bermimpi, wahai temanku, aku Qais, aku mati dalam medan jihad fisabilillah. Baju besiku diambil oleh temanku, dicuri. Padahal itu adalah harta warisku. Ambil dan tempatnya di kandang kuda. Begitu dia bangun, dia temui Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan melaksanakan mimpi itu. Nah, ketika pergi ke kandang kuda, ditemukanlah baju besi itu, akhirnya diserahkan kepada ahli warisnya. Jadi mimpi ketemu orang meninggal dunia, kalau pesannya bagus silakan. Contoh, ibu meninggal dunia, malamnya anaknya bermimpi, Neng, bongkar kuburan ibu. Karena kalau di leher ibu yang 3 kilo kenapa tidak dicopot? Ngalamin boleh kan bu? Ngalamin gratis. Kalau cuma 1 gram, udah mumpung gratis, ngalaminnya 3 kilo. Dibongkar tidak? Bongkar. Jadi mimpi itu bagus, itu harus dibongkar. Nah kemudian Syekh bin Baz ditanya, saya bermimpi, mimpi itu ditemui oleh seorang ulama, disuruh melakukan perbuatan sesuatu, padahal itu bertentangan dengan syariat. Dilaksanakan tidak? Tidak boleh. Mimpi tidak boleh menganulir syariat. Jadi mimpi tidak boleh menganulir syariat. Nah kemudian terakhir mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa saja terjadi dan ini bagian dari karomah. Siapa yang bermimpi tidak boleh ngomong-ngomong.
Kalau ngomong-ngomong diragukan mimpinya. Jadi kalau ada orang ngaku bikin status di Facebook, pagi malam ini alhamdulillah saya bermimpi ketemu Rasulullah, jangan dipercaya. Orang ketemu Rasulullah itu orang pilihan. Orang yang pilihan tidak mungkin akan begitu mudah mengekspos ceritanya, apalagi menceritakan dengan nada bangga ingin diketahui oleh banyak orang. Baik, nah sekarang mimpi Yusuf itu apa? Wahai bapakku, memanggil dengan ya abadi. Kan ada orang tua, bapak dipanggil anaknya abi. Tapi boleh juga menggunakan bahasa Arab abadi. Seperti teman saya dari Lampung, ternyata anaknya memanggil dengan abadi. Nah, itu niru ini surat Yusuf. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari, bulan, seluruhnya bersujud kepada aku. Nah, di sini kata-kata sujud. Sujud dari satu makhluk ke makhluk lain itu termasuk syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Makanya malaikat diperintah sujud kepada Adam. Nanti 11 saudara Yusuf, bapaknya, ibunya akan bersujud kepada Yusuf. Dan begitulah peraturan dulu. Jadi kalau ada orang ingin menghormati seseorang, caranya sujud di depan orang itu. Begitu Rasulullah SAW diutus, maka syariat ini dihapus. Rasulullah mengatakan, "Lau amantu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an yasjuda li zawjiha." Seandainya sujud dari orang lain masih boleh, tapi sekarang sudah tidak boleh, maka aku perintahkan istri bersujud di hadapan suaminya. Kemudian, apa yang dimaksud sujud sini? Ternyata sujud di hadapan orang itu bukan meletakkan kepala di bawah, tapi ruku. Jadi malaikat di depan Anda bukan sujud begitu, tapi ruku. Jadi ruku itulah sujud umat terdahulu. Termasuk Yakub, saudara-saudara Yusuf, istri Nabi Yakub itu ruku. Nah, itulah yang dimaksud dengan sujud. Kemudian Rasulullah melarang melakukan tindakan setengah ruku di depan orang. Jadi ruku di depan orang tidak boleh, setengah ruku juga tidak boleh. Disebut dengan inhina. Inhina itu badannya melengkung membentuk setengah ruku. Kepada orang lain sudah tidak boleh. Baik, dari ayat ini berarti Islam menerima takwil. Maksudnya begini, akidah Asy'ariyah itu semua asma dan sifat ditakwil. Tapi ada kelompok menolak takwil, nggak ada takwil-takwilan, harus dibahas, dipahami sesuai dengan kalimat atau teks itu. Tidak ada takwil. Yang benar Islam menerima takwil, tapi ada juga ayat-ayat yang tidak boleh ditakwil. Jadi yang sujud kepada Yusuf bukan 11 matahari. Jadi 11 matahari ini adalah saudara-saudaranya. Berarti kan takwil. Gak ada matahari yang sujud kepada Yusuf. Matahari ini bapaknya. Qamar, bulan itu ibunya. Seperti Rasulullah bertanya kepada para sahabat, perwira itu siapa? Orang yang perkasa itu siapa? Karena para sahabat mengatakan orang yang perkasa itu hebat ketika adu fisik bergulat. Kata Rasulullah bukan begitu. Yang disebut perkasa adalah laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Disebut perkasa bukan karena hebat ketika bergulat,
tapi orang yang berkasar yang mampu menahan dirinya di saat dia sedang marah. Ini kan takwil. Tapi kalau ada ayat-ayat yang tidak perlu ditakwil, ya sudah tidak perlu ditakwil. Tangan Allah, innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Setiap malam Allah membentangkan tangannya liyatuba musii'an nahar, untuk menunggu siapa yang bertobat atas dosa yang dikerjakan di siang hari. Yakin Allah punya tangan dan tangan itu betul-betul dibentangkan. Kita tidak bertanya bagaimana bentuk tangan Allah. Nah, di sini 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Saudara-saudara itu dimunculkan dengan 11 bintang. Pertanyaannya, mana yang lebih besar, bintang atau matahari? Pelajaran fisika kelas 2 SMP. Matahari bintang. Ya, betul. Matahari adalah bintang yang terdekat. Saya sangat suka dengan pelajaran fisika itu, favorit saya. Jadi matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi, dan tidak menutup kemungkinan banyak bintang yang lebih besar daripada matahari, berlipat-lipat. Berarti apa? Anak itu memang kecil seperti bintang, tapi hakikatnya lebih besar daripada orang tuanya. Berarti orang tua punya anak hari ini kecil, suatu saat dia akan lebih hebat daripada orang tuanya. Jadi begitu. Kemudian suami ditampilkan dengan matahari, bulan itu ditampilkan sebagai istri Nabi Yakub. Berarti apa? Dalam keluarga, suami itu lebih mendominasi daripada istrinya, maka laki-laki disebut qawwam. Qawwam itu di atas segala-galanya daripada istrinya. Dalam sebuah bahtera rumah tangga, kalau kualitas istri lebih hebat daripada suami, itu bermasalah. Jadi suami itu lebih pintar, lebih cakap, lebih tenang, lebih dewasa. Istri cengeng gak masalah, sedikit-sedikit nangis gak masalah, asal suaminya kualitas bagus. Maka kalau melihat istrinya nangis, suami jangan nangis dong. Karakter wanita mau enggak nangis, jangan nangis. Tinggal memberikan hiburan. Di tempat saya banyak wanita sebenarnya tidak berkualitas, tapi suaminya berkualitas sehingga akhirnya bisa mendidik istrinya menjadi istri yang baik. Selesai ayat ke-4. Ternyata sudah 47. Langsung ayat ke-5. La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai putraku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Berarti mimpi bagus tidak boleh diceritakan kepada orang yang benci kepada kita. Kenapa? Dikhawatirkan mereka melakukan tipu daya, maka mencelakakan kamu supaya mimpi itu tidak terwujud. Jadi mimpi bagus jangan diceritakan kepada orang yang membenci. Seperti saya punya warung, B juga punya warung. Gara-gara sama-sama punya warung, sudah 5 kali Idul Adha tidak teguran. Tiba-tiba saya bermimpi warung saya berubah menjadi mall, sementara warung tetangga berubah jadi tong sampah. Diceritakan tidak? Oh jangan. Kalau diceritakan dia semakin benci. Maka Islam melarang menambah kebencian dari orang yang membenci kita, tidak boleh. Dia benci tapi kita bikin dipanas-panasi itu kalau betul. Kalau ibu-ibu kan senang, dia benci kita, gimana caranya dia tambah panas. Ibu-ibu Cibitung kan di sini. Ya, jadi itu tidak boleh. Akhirnya kalimat ini ditutup, saudara-saudaramu membenci kamu, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Permusuhan yang nyata
itu harus kamu tunjukkan kepada setan. Karena setanlah yang membuat saudara-saudaramu benci pada dirimu. Kenapa setan merupakan kebencian saudara-saudara? Baik, sebagai pembuka, inilah kisah Yusuf sampai ayat kelima. Masih kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, saya persilakan. Materi bebas. Ya. Untuk masalah pertemuan sebelumnya Ustaz menyampaikan bahwasannya yang masalah apa gitu, ketika Ustaz bilang kalau misalnya mau 13 tahun kemudian baru dapat sanad gitu. Oh bukan. Jadi karena Riyadhus Shalihin itu sebulan sekali, Riyadhus Shalihin selesainya 13 tahun yang akan datang. Maksud anak? Oh gitu. Seberapa pentingkah sanad itu Ustaz? Oh. Belajar dari buku. Oh gitu ya. Jadi ini al-isnadu minad-din laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Ini ada di Muqaddimah Sahih Muslim. Sanad itu bagian dari Islam. Sanad itu cara untuk menjaga kemurnian Islam. Maksudnya begini, belajar otodidak itu kan tidak boleh. Boleh tidak saya menjadi dokter tapi tidak masuk fakultas UI di jurusan kedokteran. Cukup saya memborong buku-buku tentang kedokteran, saya baca sendiri, saya simpulkan sendiri, kemudian saya membuka praktek. Dokter spesialis mata misalnya. Itu boleh tidak? Oh nggak boleh. Jadi saya harus kuliah di fakultas kedokteran. Kalau lulus itu tidak boleh langsung praktek, tapi ditugaskan di puskesmas selama 1 tahun. Nanti baru dapat lisensi. Nah, ijazah sanad itu lisensi. Urusan dunia itu tidak boleh autodidak, apalagi urusan agama akhirat itu nggak boleh. Jadi dia harus mengalami jenjang pendidikan di sebuah lembaga namanya pesantren, tapi ternyata lulus pesantren tidak cukup, dia perlu belajar lagi, cari ulama. Kalau guru di pesantren kan ustaz, itu bukan ulama, berarti harus belajar kepada ulama. Nah, kalau bisa di sela-sela kuliah itu juga coba nyari sanad kepada syekhnya. Makanya saya ingin saja udah ulama, sudah dapat sanad Sahih Bukhari, tapi dia pergi menemui Syekh bin Baz untuk mendapatkan sanad Sahih Bukhari. Jadi sudah dapat sanad, tapi masih mencari sanad lagi. Nah, saya ketika umroh ketemu teman saya di di Madinah, kan di situ ada pengajian pada maghrib dan pada subuh. Nah, saya duduk, ternyata teman saya ini di samping kamu ini ulama, ini dosen di fakultas di Madinah. Ternyata duduk untuk menyimak pengajian dari Syekh Abdul Muhsin bin Hasan Al-Aqsar. Jadi mereka sudah ulama tapi masih ngaji. Akhirnya kita malu kalau ada ustaz tidak pernah nambah ilmu. Jadi gitu, sanad itu penting karena itu lisensi. Misalnya saya isi kajian di tempat saya Sahih Bukhari. Kalau ada yang bertanya, berani-beraninya ngajar Sahih Bukhari, sanad kamu mana? Ya bisa saya keluarkan di sanad saya dari Syekh Musaid Bashir Ali. Nah, sanad itu demi menjaga keaslian agama ini. Jadi sanad itu lisensi. Contoh lisensi itu apa di masyarakat? SIM. Nah, SIM. Nah, kalau itu SIM itu lisensi, nggak bisa naik motor pun asal nembak-nembak kan bisa. Seperti sopir pesawat itu apa namanya? Pilot. Bisa tidak otodidak? Kan nggak bisa, harus ikut pendidikan hingga akhirnya dapat lisensi gitu. Itu namanya lisensi.
dunia, pernah menjadi pemain terbaik di dunia, begitu pensiun bisa tidak jadi pelatih? Oh nggak bisa, harus ada lisensi. Dia harus ikut pelatihan dulu sampai akhirnya berhak menjadi pelatih sepak bola di sebuah klub. Jadi begitu. Ada yang lain? Meskipun sebenarnya kalau misalnya dia kuliah di Libya, kuliah di mana, Mesir atau di Madinah, di Mekah, kalau dia sudah selesai, betul dia tidak dapat ijazah khusus Bulughul Maram, kitab ini dan itu, sebenarnya sudah cukup. Tapi rata-rata mahasiswa belajar di kampus, tapi mereka juga belajar di Masjid Nabawi. Kenapa? Ingin dapat ijazah sana. Padahal pelajaran itu sudah ada di kampus, tapi ternyata masih nyari lagi. Berarti ilmunya tambah mantap lagi. Baik, ada yang lain? Buku pun masih berduka ya. Udah Bu, gak ada pertanyaan? Cukup. Pak Agus hari ini kok kelihatannya gak punya problem. Baik, inilah tafsir surat Yusuf sampai ayat kelima. Insyaallah di bulan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat ke-6. Dan surat Yusuf ini istimewa karena satu-satunya kisah Nabi yang lengkap dikisahkan dalam satu surat itu hanya surat Yusuf. Kalau bapak-bapak buka surat Hud, itu ceritanya tidak Hud saja. Nabi Hud ada, Nabi Soleh ada, Nabi Musa ada. Begitu kita buka surat Yunus, ceritanya tidak hanya kisah Nabi Yunus, bermacam-macam. Tapi khusus surat Yusuf hanya membahas kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya. dulu sering kita dengar kalau ibu bukan lagi hamil itu baca surat Yusuf. Oh iya. Itu gimana cerita itu? Jadi saya hamil, kata dokter USG, katanya anaknya perempuan, berarti saya rajin membaca surat Maryam. Kenapa? Anak saya biar cantik seperti Maryam. Padahal kalau dikabulkan, nanti suaminya malah curiga, Bu, kamu kan orang Purwokerto, kok cantiknya seperti Maryam? Maryam itu cantik, tapi dituduh berzina hingga akhirnya melahirkan pun di bawah pohon kurma. Mau cantik tapi nasibnya seperti itu. Yusuf memang ganteng, tapi dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian diperjualbelikan di negeri Mesir, dituduh mau memperkosa Zulaikha, kemudian di penjara. Ganteng tapi nasibnya seperti itu. Nah sekarang apa yang ibu lakukan ketika hamil? Ia baca Quran kalau bisa dari awal sampai akhir, itu jauh lebih baik. Itu satu. Yang kedua, biar janin itu baik, berarti suami itu harus tambah sabar, tambah sayang kepada istrinya. Tiap hari, Bu, kamu mau minta apa? Kalau bisa begitu. Duitnya perlu tidak dinaikkan belanjanya. Pokoknya dibikin istrinya itu bahagia. Setuju ya Bu ya? Mau piknik kemana? Ke Turki? Ayo, demi kebahagiaan aku akan kabulkan. Ya, bapak-bapak reaksinya agak bingung. Kalau di tempat saya ada ibu-ibu mengeluh. Jadi istrinya ngeluh karena suaminya, Bu, kamu kok tidak cantik seperti ibu-ibu yang lain? Ya, jawab aja, cantik itu butuh modal. 2 juta minimal untuk salon sebulan. Ngomong sama suaminya, betul ngomong Pak, kata ustadznya di pengajian, cantik itu butuh modal, perlu ke salon. Katanya sebulan itu butuh 2 juta kalau istrinya ingin cantik. Suaminya mengatakan, ya sudah kalau begitu aku menerima apa adanya. Ya udah, kenapa kamu dari kemarin
mar'atu at'imni aw talliqni, silakan wanita berkata kepada suaminya, beri makan aku dengan bekerja atau ceraikan aku. Satu, kalau suaminya melakukan KDRT, Rasulullah berkata, laisa ulaika bikhiyarikum, itu bukan laki-laki yang baik-baik. Bahkan mantan istri Qais namanya Fatimah itu ketika dilamar Abu Jahal, kata Rasul jangan terima lamarannya. Kenapa? Rajulun la yadau asahu ana itihi, dia tipe laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, maksudnya suka memukul istri. Jadi suami tidak menunaikan haknya, itu juga diberikan opsi. Mau kerja atau tidak? Mau kerja sudah. Tapi kan aku cinta, aku nggak mungkin sarapan cinta, sarapan pun nasi uduk. Dengan cara kamu kerja. Maksudnya begini, Berarti ini bukan jawaban saya. maksudnya ada lagi yang bilang kalau suami marah, malaikat murka gitu, atau murka itu. Tidak semuanya. Nah, Kalau yang meludahi suaminya, nggak mungkin malaikat yang murka kepada istri. kan maksudnya tidak melayani. Oleh itu, kalau itu jelas Kalau seandainya si istri itu kelelahan, kelelahan. ya jadi. Nah sekarang kelelahan sebabnya apa? Maka tugas istri gimana caranya saya tidak kelelahan. Itu aja antisipasi dulu terjadi. Maksudnya itu termasuk yang dilukai tidak Ustaz. Ya pokoknya begini. Kalau bisa tawasun. Contoh begini. Kan ada ustaz ceramah, pokoknya seorang wanita kalau tidak diizinkan suaminya keluar tidak boleh, meskipun demi menengok ibunya yang sakit atau datang karena ibunya meninggal dunia. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan keluar. Itu terlalu kaku. Yang benar, suami yang baik adalah suami yang bisa membimbing istrinya untuk tetap terus bakti pada orang tuanya. Setuju tidak kalau ini? Setuju jangan. Pokoknya aku melarang kamu, kamu sudah milikku, kamu jangan keluar rumah. Lah ibuku sakit, melangkah salah satu. Ya nggak bisa begitu juga. Ya seperti di radio kan ada ustaz, istri saya tidak pakai jilbab, boleh tidak saya ancam cerai? Ceraikan aja, masih banyak wanita lain. Itu di radio, serem. Ya nggak bisa begitu. Jadi wanita itu wastausu bin nisa'i khairan. Ajak bicara dengan lemah lembut, gak bisa langsung didoktrin. Begitu ya Bu ya? Oh bukan begitu ya Pak ya?